Hari pertama sekolah ratusan siswa korban bencana banjir bandang dan longsor warga desa Garoga, Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan, terpaksa sekolah di tenda pengungsian. 111 orang siswa sekolah dasar negeri 100714 Garoga terpaksa bersekolah di tenda pengungsian di desa Batu Hula. Sekolah mereka tersapu banjir bandang dan rata dengan tanah pada 25 November pada tahun lalu. Meski bersekolah di lokasi seadanya, siswa-siswi ini tetap semangat mengikuti pelajaran yang diberikan oleh guru. Mereka belajar secara bergantian, yaitu kelas 1 dan 2 masuk pagi, sementara kelas 3, 4, 5, dan 6 masuk siang. Selain itu, pihak guru juga melakukan antar jemput siswa ke lokasi pengungsian agar siswa-siswi mereka dapat bersekolah. Hari pertama masuk sekolah di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara pasca bencana alam dimulai dengan kondisi serba terbatas. Meski kegiatan belajar mengajar sudah diinstruksikan kembali berjalan, sejumlah gedung sekolah masih belum bisa digunakan karena tertimbun material banjir bandang dan longsor. Di SD Negeri 151981 belum ada aktivitas belajar di dalam kelas. Para siswa dan tenaga pengajar masih fokus pada kegiatan gotong royong, membersihkan sisa-sisa lumpur yang masuk ke lingkungan sekolah. Hari pertama masuk sekolah di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara pasca bencana alam dimulai dengan kondisi serba terbatas. Lalu bagaimana situasi terkini di sana? Bergabung dengan Syaren Situmorang. Selamat siang Syaren. Syaren, apakah hari ini aktivitas sekolah atau belajar mengajar di lokasi Anda sudah dimulai? Ya, baik Ferdi, tempat saya mengabarkan saat ini tepatnya di SD Negeri 152981 Tuka 1A, dan memang di sini ada dua sekolah dasar yang memang satu kompleks, itu dengan SD Negeri 152982 Tuka 1B, dan kondisinya memang Ferdi bahwa pantauan kita tadi pagi para orang tua sudah mengantar anak-anaknya ke sekolah ini. Akan tetapi memang dalam situasi keterbatasan sekarang ini, pihak sekolah masih melakukan aksi bersih-bersih gotong royong bersama para murid di sekolah. Tetapi ada sebagian memang yang sudah pihak sekolah membentuk rombel atau kelompok-kelompok belajar di seperti tempat saya mengabarkan saat ini. Ada tadi 3 ruangan kelas di sini yang sempat belajar itu masuknya pukul 8 pagi, namun dengan situasi keterbatasan ini Ferdi, bahwa waktu proses belajar ini memang di sekolah ini dikurangi, artinya memang hanya berkisar sekitar 3 jam proses belajar, dan kemudian besok kembali akan dilakukan kelompok belajar lainnya mulai dari kelas 3, kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Untuk hari ini memang untuk masih gabungan kelompok belajar, baik itu kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 memang dibentuk dalam 3 ruangan kelas yang masih bisa dimanfaatkan di sekolah ini. Begitu juga Ferdi, bahwa kondisi dua sekolah SD yang di tempat saya mengabarkan saat ini adalah kondisinya memang porak-poranda, karena sampai sejauh ini lumpur masih saja sulit untuk dibersihkan dari sekolah ini, karena memang beberapa kali juga terjadi banjir dan lumpur kembali masuk ke ruangan sekolah, dan memang ini yang membuat sulitnya pihak sekolah untuk membersihkan. Sementara juga bahwa ada kendala yang memang dihadapi oleh pihak sekolah, karena sampai saat ini kalau tadi kepala sekolah mengatakan bahwa sarana air bersih belum masuk ke sekolah ini. Inilah kemudian mempersulit pihak sekolah bagaimana untuk melakukan pembersihan lumpur-lumpur yang masih ada di ruangan sekolah, Ferdi. Syaren, bagaimana dengan fasilitas lain yang mendukung kegiatan belajar mengajar seperti buku pelajaran? Apakah kemudian ini juga sudah dipenuhi? Ya, Ferdi, kalau kita lihat memang di sekolah ini mobiler juga ada mengalami kerusakan, kemudian buku-buku juga, dan tadi kita mendapat informasi juga bahwa memang kemarin sebelum memasuki proses belajar di awal tahun 2026 ini memang sudah dari Dinas Pendidikan sudah memberikan buku-buku pelajaran kepada anak-anak sekolah.
Akan tetapi memang tadi pantauan kita, anak-anak yang datang ke sekolah ini mereka kebanyakan itu tidak memakai baju seragam sekolah. Tadi pihak sekolah mengatakan rata-rata mereka ini para murid sekolah dasar ini memang mereka baju mereka itu baju sekolah seragam sekolah mereka itu pasca banjir bandang kemarin itu memang terbawa arus banjir bandang sehingga mereka saat ini sangat membutuhkan baju seragam sekolah apalagi di tengah kondisi keterbatasan sekarang ini, Ferdi. Dan memang selain di tempat saya mengabarkan saat ini, tadi juga kita lihat di beberapa sekolah ada yang sudah menggelar apel pagi atau baris berbaris pagi hari, tapi di sekolah ini memang tadi sempat tidak ada karena memang kondisi halaman masih sangat memprihatinkan dengan tebalnya lumpur, Ferdi. Ya, baik, terima kasih Syaren Situmorang melaporkan dari Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.